Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi yang baik ya. Di kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya yang hebat ingin men-sharing ilmu yang sudah kami dapatkan kepada teman-teman semua nih. Kira-kira apa sih yang mau kita share ke teman-teman semua? Yuk simak video selanjutnya. Sebelumnya, saya ingin bertanya nih, apakah teman-teman sering mendengar yang namanya prejudice atau prasangka? Sepertinya sangat sering ya, karena prejudice atau prasangka ini selalu ada di lingkungan sekitar kita, bahkan ada di dalam diri kita sendiri loh. Lalu, sebenarnya apa sih prejudice itu? Menurut Carton 1981, prejudice merupakan penilaian yang terlampau tergesa-gesa, berdasarkan generalisasi yang terlampau cepat, sifatnya berat sebelah, dan dibarengi dengan tindakan menyederhanakan suatu realitas. Contohnya, misalkan di suatu kelas kita memiliki teman yang mendapatkan nilai ujian dengan sempurna, padahal sebelumnya nilai-nilai harian yang ia peroleh terbilang biasa saja. Pasti teman-teman kita yang lain atau bahkan diri kita sendiri menganggap bahwa teman kita ini mendapatkan nilai tersebut dengan cara menyontek ataupun dengan melakukan kecurangan-kecurangan yang lain. Padahal hal tersebut belumlah tentu terjadi. Nah, hal inilah yang dinamakan dengan prejudice. Contoh lainnya, teman-teman sering gak sih dengar orang-orang di sekitar kita mengeneralisasi satu suku dengan sifat tertentu, padahal kenyataannya tidak semua orang di dalam suku tersebut memiliki sifat yang sama. Nah, contoh ini juga merupakan salah satu bentuk dari prejudice. Setiap masalah pasti memiliki sumber yang melatar belakanginya, tak terkecuali prejudice ini. Kira-kira apa saja sih sumber yang memicu timbulnya prejudice? Yang pertama, prejudice bersumber dari adanya kompetisi antar individu dalam suatu kelompok sosial. Yang kedua, prejudice bersumber dari social learning yang didapatkan dari masyarakat atau lingkungan sekitar kita yang seringkali melontarkan ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu. Dan yang ketiga, adanya perkambing hitaman terhadap kelompok atau individu tertentu karena merasa marah dan frustasi terhadap individu tersebut. Setelah kita mengetahui sumber dari timbulnya prejudice, sekarang kita akan masuk ke ciri-ciri prejudice. Ciri-ciri prejudice adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya generalisasi terhadap perbuatan anggota kelompok lain. Yang kedua, adanya kompetisi sosial. Yang ketiga, penilaian yang ekstrim terhadap anggota kelompok lain. Yang keempat, pengaruh persepsi selektif dan ingatan masa lalu yang memicu timbulnya stereotip. Dan yang kelima, adanya agresi antar kelompok. Brigham 1986 berpendapat bahwa prasangka juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kira-kira apa aja sih faktor-faktor yang memengaruhi prasangka? Pertama, ada faktor pola interaksi antar kelompok. Yang kedua, ada faktor level kognitif. Yang ketiga, ada faktor perbedaan. Yang keempat, ada faktor sosial dan perbedaan norma sosial. Yang kelima, faktor demografik. Dan yang keenam, faktor keluarga dan pengalaman masa lalu. Prasangka juga terdapat banyak macamnya loh. Kira-kira apa aja sih? Pertama, ada seksisme. Seksisme merupakan penilaian negatif pada seseorang yang digunakan dalam gender. Seperti, misalnya, masyarakat sekitar kita sering kali menganggap bahwa wanita yang keluar malam merupakan wanita yang tidak baik. Padahal hal tersebut belumlah tentu benar. Yang kedua, ada prasangka rasial. Prasangka rasial merupakan penilaian negatif yang ditujukan pada kelompok suku atau ras tertentu. Dan yang ketiga, ada agisme. Agisme merupakan prasangka terhadap orang yang lebih tua, di mana orang tua dianggap menjadi orang yang lebih lemah, sakit-sakitan, tidak bermanfaat, menjadi beban, dan memiliki self-esteem yang rendah. Prasangka juga memiliki beberapa teori-teori yang mendasarinya. Di antaranya adalah pertama, ada teori kognitif. Teori ini berfokus pada penjelasan tentang bagaimana individu berpikir tentang prasangka, memproses informasi, serta memahami dunia dan individu lain secara subjektif. Kedua, teori konflik realistik. Menurut teori ini, kecenderungan untuk berprasangka dan melakukan diskriminasi terhadap anggota outgroup
dapat terjadi karena adanya kompetisi dan konflik antar kelompok. Ketiga, teori perbandingan sosial. Dalam teori ini, prasangka akan muncul apabila individu menilai adanya perbedaan mencolok atau keadaan status yang tidak seimbang. Keempat, teori psikodinamika. Teori psikodinamika mengemukakan bahwa prasangka adalah agresi yang dialihkan yang terjadi ketika sumber frustasi tidak dapat diserang karena adanya rasa takut atau karena sumber frustasi tersebut tidaklah nyata. Prasangka atau prejudice dapat memberikan beberapa dampak yang merugikan pihak-pihak yang terlibat, seperti membatasi kesempatan untuk berkembang dalam kelompok minoritas, tidak adanya toleransi dan menjadikan perpecahan antar beberapa kelompok. Banyak individu yang tidak ingin bersosialisasi dengan mereka yang menjadi korban prasangka, adanya stigma dalam masyarakat, rendahnya self-esteem, dan lain-lain. Menurut Aronson dan Bridgman tahun 1979 dalam Cook tahun 1984, cara-cara yang harus dilakukan untuk mengatasi prasangka adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menemukan rasa saling ketergantungan antar satu sama lain. Kedua, memiliki satu tujuan bersama. Ketiga, adanya status seimbang, yang artinya antara kelompok, ras, suku, bangsa, dan agama satu dengan yang lainnya memiliki kedudukan yang sama tinggi. Keempat, adanya kontak informal dan interpersonal. Yang kelima, memiliki beberapa kontak. Lalu yang keenam, adanya sosial dan kesetaraan yang berlaku dan harus dipatuhi. Nah, selesai sudah pembahasan kami mengenai prejudice atau prasangka. Semoga ilmu yang kami bagikan kepada teman-teman semua bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk di-like, comment, share, and subscribe video ini ya. See you. Terima kasih.